Selamat datang di podcast kami yang bernama Cerita kita hari ini. Sebelum memasuki cerita, ada baiknya kita perkenalan perkenalan dulu dulu. ya. Saya Resipianti. Saya Meila Susma Pangestuti. Langsung saja saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah merupakan nabi dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kisah Nabi Isa yang paling terkenal dan populer itu adalah peristiwa atas kelahirannya. Karena beliau itu dilahirkan oleh seorang wanita yang masih suci yang bernama Maryam. Maryam adalah wanita yang solehah. Maryam adalah wanita yang solehah yang kesehariannya tuh cuma beribadah kepada Allah dan dia beribadah kepada Allah itu di suatu tempat yang bernama Baitul Maqdis. Di sana Maryam itu tidak pernah bertemu dengan laki-laki kecuali Nabi Zakaria yang dari kecil merawatnya. Dan pada suatu hari Maryam itu lagi duduk, terus didatangi oleh malaikat Jibril menyerupai laki-laki manusia, dan Maryam pun terkejut. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Dan Nabi Jibril pun berkata, wahai Maryam, aku adalah utusan Tuhanmu. Itu. Setelah kejadian itu, Maryam pun hamil dan Maryam pun pergi dari kota karena menghindari fitnah dari kaumnya. Dan di suatu tempat Maryam pun mau melahirkan dan bersandarlah di pohon kurma. Lalu lahirlah anaknya Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu kan banyak sekali Allah memberikan kepada Nabi Isa mukjizat. Mukjizat yang salah satunya itu Nabi Isa tuh bisa menghidupkan orang mati. Itu contohnya kepada anak Nabi Nuh waktu itu. Terus ada kan banyak kan mukjizat yang dikasih sama Allah. Itu tuh salah satu tadi menghidupkan orang yang mati. Yang kedua itu bisa membuat burung dari tanah. Burungnya dari tanah bisa terbang. Itu Nabi Isa juga bisa. Yang ketiga itu adalah menyembuhkan orang yang buta dan penyakit kusta. Penyakit kusta yang kayak apa itu pokoknya. Kusta. Yang dari kan sudah bermacam-macam mukjizat kan yang dikasih Allah, yang pun Nabi Isa pun sudah banyak memberikan kesembuhan kepada orang-orang kaum tersebut, tapi mereka tuh tidak percaya, tetap aja tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Dan pada suatu hari kaumnya tuh mengadu kepada Kaisar Romawi bahwa Nabi Isa itu memberontak. Diam dulu. Kaisar Romawi itu siapa? Kaisar Romawi itu kan raja. Zaman dulu kan itu raja contoh. Jadi dia mengadu kepada Kaisar Romawi itu bahwa Nabi Isa memberontak. Setelah itu kan Kaisar Romawi itu menyuruh pasukannya untuk menangkap Nabi Isa, dan Nabi Isa dengan pengikutnya itu pergi jauh ke tempat-tempat dimanapun, kayak di tempat-tempat itu loh, kayak gua-gua gitu kan. Ada salah satu dari pengikut Nabi Isa itu yang pokoknya yang bisa tergoda gitu loh, yang kayak mana ya, tergoda dan iming-iming itu kan karena hadiah atau apa, membocorkan keberadaan Nabi Isa. Setelah itu Nabi Isa tuh berdoa kepada Allah. Kan Nabi Isa kan tahu, terkejut kan kalau seandainya pengikutnya tadi tuh kayak munafik kayak gitu kan. Nabi Isa pun memohon kepada Allah. Ya Allah, katanya, jemputlah hamba seperti itulah. Terus Allah tuh langsung mengambil Nabi Isa ke sisinya dan merubah muka Yuda. Itu kan nama Yuda tuh, tahu Yuda?
Yudas itu adalah pengikut Nabi Isa yang memberontak tadi, yang mengkhianati. Yuda apa Yudas? Yudas. Terus kan Nabi Isa tadi kan udah dibawa sama Allah. Jadi muka Yudas itu dirubah menjadi muka Nabi Isa. Oh iya, kan Nabi Isa itu udah dijadiin mau disalib tuh. Jadi yang disalib sama yang itu kan dicambuk itu sebenarnya Yudas bukan Nabi Isa. Jadi guys, itulah cerita Nabi Isa yang dapat saya sampaikan dengan singkat banget. Itu tuh Nabi Isa tuh kan kalau kita yang nonton film dulu tuh itu tuh kan kayak Nabi Isa yang disalib kan. Tapi kalau kita baca ceritanya tadi itu tuh bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi Yudas menyerupai Nabi Isa. Baiklah. Selanjutnya di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ayo guys, apa cerita menariknya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu ialah putra dari seorang nabi juga, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf itu terkenal dengan akan penuh ujian dan kesabaran. Karena apa itu? Dia itu pernah diuji dari segi saudara. Dia kan memiliki 11 saudara tuh. Saudaranya ini tuh iri terhadap Nabi Yusuf karena ayahnya Nabi Yakub itu lebih sayang terhadap Nabi Yusuf. Pada suatu hari Nabi Yusuf itu ditinggalkan di sebuah sumur. Dibuang gitu ya? Iya, dibuang di sumur. Kemudian bajunya tuh diambil dan dilumuri darah. Ketika ia pulang, saudaranya mengatakan kepada Nabi Yakub atau ayahnya bahwa Nabi Yusuf itu telah dimakan oleh serigala. Kok jahat banget saudaranya? Habis itu ujian yang kedua, ia pernah dijual sebagai budak. Terus dia pernah difitnah karena difitnah oleh Zulaika, istri dari kerajaan Mesir. Karena Zulaika itu suka terhadap Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf itu kan terkenal ganteng, manis. Karena fitnah tersebut Nabi Yusuf tuh dimasukkan ke dalam penjara karena setelah ia dimasukkan ke dalam penjara tuh kan di dalam penjara tuh dia tuh ada teman tahanan yang lain. Pada suatu ketika tahanan tersebut tuh pernah bermimpi, kemudian tahanan itu berceritalah kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu memiliki mukjizat, dia tuh bisa menafsirkan mimpi seseorang gitu. Dari hal tersebut terdengarlah kabar tersebut oleh raja Mesir yang bernama Al-Aziz. Kemudian Nabi Yusuf itu dibebaskanlah dari penjara untuk menafsirkan mimpi raja kan. Mimpi raja apa tuh? Dari mimpi raja itu ia menafsirkan bahwa di masa akan datang itu akan datang masa subur dan masa paceklik. Setelah itu Nabi Yusuf pun diangkat menjadi menteri oleh Raja Mesir yang bernama Al-Aziz. Ketika masa subur telah melanda negeri Mesir, saudara-saudara Nabi Yusuf pun datang menghampiri Yusuf ke kerajaan karena meminta bantuan. Karena ia ingin meminta bantuan kepada Yusuf. Betul, nah. Akhirnya Yusuf mengungkapkan jati dirinya dan memaafkan mereka. Baik banget ya Nabi Yusuf. Jadi kisah Nabi Yusuf itu penuh dengan kesabaran, penuh dengan keimanan dan keteguhan hatinya ya. Dari kesabaran dia tersebut, ia pun mengundang keluarga dan ayahnya untuk tinggal di Mesir. Baik banget ya Nabi Yusuf. Pantas. Dari kisah tersebut
dapat disimpulkan bahwa Nabi Yusuf itu dapat mengajarkan kita apa artinya tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan iman, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian. Gitu. Ia juga menunjukkan bahwa Allah itu selalu memiliki rencana yang terbaik untuk hambanya. Pasti yang terbaik. Mm-mm. Jadi dari itu kita berusaha kayak ya sabar Sabar ikhlas. untuk menghadapi setiap cobaan atau ujian yang diberi Allah. Setiap cobaan yang diberi Allah itu pasti mampu Untuk kita dijalani oleh jalani, hambanya, asalkan dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Keikhlasan. Gitu. Sekian cerita kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum